everybody, welcome back to our channel Sitkom KFC. Nah, kali ini tuh ada yang berbeda dari episode-episode sebelumnya yang ada di KFC. Kalau sebelumnya itu kita menampilkan drama-drama yang ada di sitkom Rusun Damai. Kali ini tuh agak berbeda. Kali ini tuh kita nge-live bareng anggota KFC. Yeay! Ada berapa, Mak? Untuk informasi kan sitkom KFC itu baru menyelesaikan season keduanya. Berarti itu kita ada lebih kurang 20-an episode. Nanti jangan lupa ya teman-teman nonton dari episode pertama sampai episode terakhir. Itu ceritanya itu berkesinambungan. Nah, masih ingat gak sih dengan karakter-karakter kita berlima di Rusun Damai ini? Aku, Ipe, sebagai Ma RT. Jona. Halo, aku Jona sebagai Mbak Jona. Ada siapa ya? Rindu mana ya? Rindu mana? Rindu. Aduh, sesuai. Ya. Sama aku Rintul yang lelet itu. Ada satu lagi pemilik rumah kontrakan aku sama Mbak Jon yang suaranya kayak tak masjid itu adalah Pak Rina. Hai, aku Rina, tapi pasti tahunya sebagai si Empok Rinai. Ayo sorakin kalau yang terakhir kembaran Eke nama apa enggak nih? Karena dia mami dadinya Rich. Apa dia kenalin sendiri? Ting. Hai guys. Gue Betsy. Nama asli saya Cynthia sebenarnya, tapi karena tuntutan peran jadi menjadi Bepcin. Hai. Nah, udah pada kenalkan lagi nih. Nah, kali ini di episode kali ini tuh kita akan tanya jawab. Jadi masing-masing anggota KFC bertanya ke 5 orang yang di sini itu dengan satu pertanyaannya. Nah, pertanyaan pertama itu dimulai dari aku. Cerita dong tentang suka duka kalian selama syuting sitkom KFC ini. Ayo dimulai dari Jona. Oke, suka dukanya itu senang aja. Jadi kita bisa bikin satu channel yang dari berbagai negara, itu sukanya ya. Jadi meskipun beda negara kita masih ketemu di satu scene. Dukanya itu kalau pas syuting dilihatin orang, dikira orang gila. Apalagi kalau syuting di taman itu udah yang, aduh, udah pastilah dilihatin. Kalau Bebcin gimana? Kalau aku sukanya itu kita tuh kayak bisa berkarya gitu, kayak ada temanku yang bilang, aduh aku dilahirkan di dunia ini tidak sia-sia, aku bisa membuat sesuatu karya yang menghibur orang gitu kan, yang terus kita juga fun gitu loh, kita bikinnya juga fun dan terus bisa menghibur orang. Dukanya itu karena aku tuh punya anak balita, nah kalau kita lagi syuting kan harus silent ya, harus diam gitu kan. Nah, anakku tuh nggak bisa diam gitu loh. Jadi dukanya itu banyak take-nya karena anakku itu nggak bisa diam gitu suaranya. Itu aja sih dukanya. Kalau punya nanny, terus anakku bisa dibawa keluar. Kalau pas syuting itu udah deh suka semua deh gitu sitkomnya gitu. Gimana, Rintul? Kalau kamu? Aku kalau sukanya kenapa? Karena anggota sitkom ini tuh aku bayangkan tuh seperti kayak pasangan menikah gitu guys. Dan sitkom itu adalah baby-nya kayak gitu. Jadi
kayak benar-benar. pertemanan kita itu melahirkan sebuah karya kayak gitu. Jadi walaupun kita kan beda negara, terus juga beda waktu, tapi tuh kita kayak Gegara Sitkom ini tuh kita harus ketemu setiap hari. Jadi kayak Ya. ada penguat hubungan pertemanan gitu loh, ya nggak sih? Menurut aku Sitkom ini kayak gitu. Tapi kalau dukanya itu apa ya? Dukanya itu kalau nggak bisa ngatur waktu, harus stripping. Cie kayak artis aja stripping. Jadi kalau kan sitkom itu kan syutingnya tuh langsung 2 episode gitu ya kan. Jadi kayak kita tuh harus Kejar-kejaran. kejar-kejaran waktu. Jadi kita tuh harus bener-bener manage waktu. Sehari ini tuh semua kerjaan rumah ditinggalkan hanya untuk syuting ya kan. Benar. Jadi dukanya di situ. Tapi sebenarnya bukan aku anggap duka, tapi ya kayak ya harus capek lah dikit kayak gitu. Bukan duka. Tantangan. Jadi kayak usaha aja, nggak ada dukanya, seneng happy aja karena menurut aku semua orang di sini anggota KFC itu fun dan it's everything good. Jadi kayak bahagia banget aku ditemuin sama orang-orang ini kayak gitu guys. Happy terus, nggak ada dukanya. Yeay. Ya udah. Dan sekarang pertanyaannya lanjut ke Pak Rinai. Jawabannya Mas Pak. Jawabannya. Jawabannya sukanya karena sama semuanya, karena dapat teman baru. Terus udah gitu di berbagai negara, dan insya Allah bisa ketemu di dunia nyata. Karena Jemaah. meskipun amin. Karena seharusnya kita emang udah mau ketemuan, tapi ternyata gara-gara the virus. Asik the virus. Jadi kita nggak bisa ketemuan. Sukanya yang pasti dapet temen baru, terus udah gitu nyambung, terus kita ternyata serumpun bareng gitu. Apa yang kita ada di otak kita ternyata sama gitu. Dukanya lagi-lagi sama soal masalah syuting yang background kita beda-beda. Dan belum lagi duka ini pasti melara banget di hati Eke. Karena yang lain pada pagi, gue malam. LDR. Itu adalah LDR ini yang sangat dukanya di situ doang. Tapi ya sekarang melek ini kayak sekarang pemirsa, ini kita sekarang di sana jam berapa ibu-ibu? Jam 3. Siang. jam 4 di sini. 4 sore, aku mau jam 5. Karena sekarang jangan salahkan muka saya yang gelap, karena emang di luar gelap. Jam 1 udah jam 1 malam menjelang jam 2 malam. Tapi tetap seger gara-gara mereka. Dini hari. Night. Sekalian sahur. Yuk, lanjut. Oke, kalau aku kan belum jawab. Kalau aku Mak RT jawabannya 1 jam. Tolong durasi. tolong durasi ya. Kalau aku sukanya yang pasti ya udah kenalan sama kalian semua nih yang seru-seru ya kan. Love, peace, and gaul orangnya gitu. Udah Wow, keren. udah gitu ya banyak ya, karena kan kayak setiap episode ini kan menceritakan tentang drama-drama sosial yang ada di seluruh di dunia lah ya, di Indonesia gitu-gitu, di negara-negara lain gitu. Jadi kita jadi tahu gitu loh karakter-karakter orang, kisah-kisah yang terjadi gitu. Itu sih sukanya juga, jadi kayak punya tantangan kayak gitu. Dukanya lagi-lagi ya sama hampir semua orang pasti pas kendala di syuting, kejar-kejaran, ganti baju dalam pernah satu episode itu 5 kali ganti baju gitu ya kan, make up sendiri, syuting sendiri, bawa lampu, bawa ring light sendiri gitu ya kan, kameramen sendiri, sutradara sendiri, edit pun sendiri. Itu sih dukanya. Oke, sekarang kita ke pertanyaan kedua dari Becin. Oke, pertanyaan kedua, saya mau tanya nih, kan waktu kita bikin sitkom KFC, semua punya karakter di sitkom masing-masing kan? Nah, pertanyaannya adalah, adakah perbedaan dan persamaan karakter kalian di KFC dan karakter asli kalian gitu? Pertama aku akan tanya ke Emporinai. Nggak punya waktu loh 1 menit, kita masih bisa mikir. Besok kontrakan gue outin. Enggak ngontrak ya dia. Universe banget pertanyaannya. Ting, bentar mikir. Kalau persamaan,
persamaan perbedaan. Kalau persamaan sama-sama cewek. Sama kita. Karakter bukan jenis kelamin. Yang pasti tukang ngebanyolnya sama, itu dia. Karena aslinya ini ngomong gue atau aku sih, ya pokoknya gitulah. Sama-sama Nyamannya kalau aja. aku ngomongnya itu, kalau sebagai Rina pasti aku kamu, terus udah gitu. Kalau kayak pertama kenal sama mereka-mereka ini, sama geng Ladies KFC, pertama kenal pasti ngomongnya kayak gini yang halus, aku kamu, tapi begitu udah nyaman nyablak gitu. Nyablak. Pas udah nyaman udah Kayak toa ya. gitu. Udah kayak toa, jadi itu persamaan. Kalau ada yang kehilangan toa masjidnya berarti Tolong hubungin si Ladies KFC admin di situ. Jadi persamaannya sama-sama rame, sama-sama ngebanyol. Nah mereka inilah yang tahu, mungkin di YouTube taunya oh gini orangnya atau gimana gitu. Tapi aslinya bisa ditanya sama orang yang tiap hari ngobrol sama Rina dan si Empo. Kurang lebih persamaannya gitu, rame, ngebanyol. Perbedaannya jauh banget. Jadi kalau ada keluarga ngelihat karakter Empo dan karakter si Rina yang asli agak-agak malu-malu dulu gitu, awal-awal malu. Kalau karakter Empo mau awal, mau akhir, mau tengah, pokoknya semua sama. Nggak ada yang namanya jaim-jaiman gitu, nggak ada. Jadi itu dia. Oke, lanjut ke yang agak-agak dan nggak tahu ini bakalan beda atau enggak, kita ke Rintul. Nah guys, kalau kalian nggak tahu, Rintul itu aku jelasin, karakternya Rintul itu lelet tapi jujur kayak gitu guys. Jadi walaupun lelet tapi jujur. Nah kesamaannya itu ya apa ya? Lelet. Ya sebagai manusia harus jujur ya kan, jujur. Kalau lelet sih aku kadang-kadang persamaannya. Jadi sometimes itu aku lelet kalau ada orang yang ngomongin sesuatu dan aku nggak di bidang itu atau nggak tahu itu, jadi aku kadang lelet guys, jadi ada samanya sedikit. Tapi kalau di sesuatu hal yang aku ngerti, aku menguasai, ya pastinya nggak lelet. Jadi persamaannya adalah sama-sama jujur karena kita sebagai manusia. Perbedaannya apa sih? Bedanya nggak ada bedanya. Bedanya aku ini orangnya nerocos. Aku tuh orangnya nerocos sebenarnya. Kalau di sitkom kan orangnya tuh kayak kalem ya. Terus kesamaannya juga sama-sama orang Jawa. Jadi kalau ngomong itu medok. Emang aku kalau ngomong Jawa itu ngedok lah. Betul lah medok. Jadi kalau kesamaannya itu sama-sama dari Jawa juga. Jadi aku tuh kalau ngomong Jawa itu medok kayak gitu. Udah itu aja. Nah, oke, sekarang pertanyaan ini aku lempar ke Mbak kita, wanita terseksi di Rusuh Damai, Mbak John. Mbak John. Oke, persamaan dan perbedaan ya. Di sitkom kalau kalian lihat mungkin Mbak Jona itu suka pakai baju seksi. Secara dunia nyata mungkin sama, tapi pas summer aja teman-teman. Kalau pas winter kalian tahu. Bajuku udah kekupan semuanya, udah kayak lemper. Itu aja deh, samanya tergantung musim aja lah ya itu. Terus karakternya sedikit beda. Kenapa? Karena hari-hari ya kalian lihat aku sedikit nerd. Jadi nggak always berani gitu, nggak, sebenarnya nggak, jauh beda kalau dari karakter ya. Tapi kalau dari segi yang lainnya sih soal baju sama aja deh kayaknya. agak-agak kerajuhan ya John ya. Jadi Ayo Pok, bawa ke ya kurang bahan, terus sedikit beach gitu ya. Emang sih. Bawa ke Tanah Abang. Saya tobatnya kalau pas winter aja teman-teman. Kalau Mbak RT gimana, sama nggak atau beda? Persamaannya apaan ya? Kalau sama, yang pasti kalau beda itu aku beda. Sebenarnya aku tuh bukan orang yang ngomongnya bisa kayak apa sih, berapi-api gitu yang kayak tipikal Semangat banget ya. Orang Medan lah ya, orang Batak kayak gitu. Yang pasti aku bukan orang Batak, aku cuman tinggal di kota Medan, jadi tahulah sedikit karakter orang Batak seperti apa. Tapi kita bukan suku Batak gitu. Terus kalau yang samanya apaan ya? Sama paling Bijak.
Paling ya kalau misalnya ada masalah, kalau orang ada masalah ya aku sebagai inilah salam super Mario Teguh. Maria Teguh. Salam super dari Mak RT. Itu. Jadi kalau ada butuh-butuh konsultasi dibuka 1 kali 24 jam belum bayar ya. Ditunggu kabarnya 1 kali 24 jam. Itu aja sih. Kalau yang lain sih ya, yang beda lah kayak gitu. Ayo Bikin, gimana kamu? Kalau aku persamaannya di sitkom kan dibilang aku anak gaul Jakarta. Sebenarnya gaul sih enggak, tapi Jakartanya ya persamaannya gitu karena aku emang besar di Jakarta. Jadi kayak yang ngomong gue lo itu emang udah mendarah daging gitu loh. Jadi itu doang persamaannya. Kalau karakternya, kalau di situ kan karakternya sombong, agak jutek. Itu menurut aku bukan aku banget gitu. Jadi kalau soal karakternya berbeda banget. Cuma kalau yang ke anak Jakartanya itu ya itu mungkin sama gitu. Itu aja sih persamaannya. Sekian. Oke, sekarang kita ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga itu si Rina. Rinai. Pak Rinai. Oke, pertanyaan ketiga. Episode kan kita udah di KFC udah season 2 kan. Berarti udah sekitar 20-an episode. Dalam episode itu mana yang paling berkesan? Berkesan bukan berarti disukain atau dibenci, tapi yang teringat. Ya, jadi meskipun ya itu adegannya adegan gak enak atau adegan gimana, pokoknya yang berkesan, yang masih terngiang-ngiang di pikiran kita, itu episode berapa dan penggalan dialog mana yang bikin oh iya tuh yang gue inget gitu. Ayo jawab satu-satu, ngacung tangan yang udah siap yang udah siap ngacung tangan. Seperti saya belum siap. Tak cap kita salahin ke Rintul. Karena dia tukang edit. Kita Hopipa, ayo Hopipa. Karena dia tukang edit, jadi dia udah kenyang banget. Oke, Hopipa. Udah lu jawab. Udah jawab aja. Bagian editing tiap hari ngeliat. Jadi Rintul yang bagian editing, jadi dia paling enak mendekati antara suka atau enak beda tipis, karena yang tukang ngeliatin acting kita dia. Ini Episode pertanyaan mana favoritnya? yang paling berkesan. Yang diinget. Episode mana yang diingat? Pastinya ya syuting pas itu sok gaul. Kan aku syutingnya di Turki, keluar negeri Bu, syutingnya. Negeri, dan habis itu bisa syuting bareng sama Cynthia. Iya. Of course ya, beda Iya. banget rasanya kalau kita syuting sama tembok atau sama kamera, terus syutingnya sama teman berhadap-hadapan gitu, jadi berasa artis beneran Bu. Oke. Jadi gitu. Terus dialog yang paling susah nih Pok Rin, ini sepanjang episode ya, yang dialog paling susah itu yang kue gaul yang rasanya asin. Aku sampai take sebanyak kali, jadi kayak Sampai aku diusir. sampai aku tuh bilang sama Cynthia, waktu itu kan pas syuting kan di ruangan gitu, ditungguin tuh sama Cynthia yang nge-shoot gini. Aku sampai bilang kamu pergi aja deh Beb, biar aku syuting sendiri aja. Akhirnya dapet tuh syuting kue ini. Ntar aku akan kasih itu adegan yang mana, aku akan taruh di situ. Nah itu sampai puluhan kali guys. Nah oke. Dan menurut aku semua berkesan, tapi paling berkesan yaitu yang sok gaul di Turki, karena ya harus keluar negeri, Ketemu. Iya. temennya Kita juga. Akhirnya ya ketemu. Asik. Jadi- Syuting bareng. Jadi nggak merasa kayak syuting sendiri sama tembok aja gitu. Ya sekali-kali lah ada lawan. Oke, next pertanyaannya aku akan lempar. Cap. Siap-siap cap. Siapa tuh? Mbak RT. Gue. Ayo. Nggak ada suaranya dong. Nggak ada suaranya. Mbak RT ya? Ya, Mbak RT. Nggak ada suaranya Rintul. Lanjut Mbak RT. Mbak RT, apa tadi pertanyaannya episode yang paling berkesan apa ya? Semuanya itu sebenarnya berkesan, tapi
yang mana ya yang bikin aku berkesan? Jona sama Cynthia lagi mikir. Bukan mikirnya. Gue juga Lagi ikut. inget-inget tuh ya. Iya, kita kan ada 20 episode itu loh. Jadi semuanya berkesan sih. Yang pertama kali juga ya penuh perjuangan ya kan, masih belum tahu cara-cara angle yang tepat seperti apa kayak gitu. Itu mah masih yang sebentar-bentar sebentar-bentar cut, itu juga berkesan gitu loh. Yang berkesan itu kayaknya episode yang keberapa itu aku lupa, yang kita pokoknya di luaran itu aku lagi syuting tiba-tiba hujan, aku harus angkat buru-buru. Gitu kan. Padahal itu harusnya episode kita lagi piknik, tiba-tiba aku harus bubar dari. Iya, kayaknya episode bule itu deh, lagi seru-serunya piknik tiba-tiba hujan mendadak, tahu sendiri kan. Kalau Inggris udara hari ini panas, sejam kemudian mendung, sejam kemudian hujan gitu lah. Itu sih yang paling berkesan, kayak gitu aja sih paling. Ya aku coba nih yang tiba-tiba udah siap nih kayak muka-muka Jona nih. Coba Jona. Ya, Anda bener. Kalau aku, syuting yang paling berkesan itu yang syuting pertama yang perkenalan ya kalau nggak salah ya. Jadi karena kan biasanya kalau aku kan nge-vlog sendiri ngomong sama kamera orang udah tahu dong ya. Nah, yang pertama itu nge-vlog di luar bawa-bawa koper. Ceritanya ngomong sama Rini, padahal sebelahku kosong dan depanku tembok, teman-teman. Terus tiba-tiba ada tetangga dari apartemen itu keluar. Dan yang pertama yang keluar 1, lama-lama 2, 3, ini apaan nih? Dan kebayang dong. Inian ya. Iya, kebayang malunya. Jadi itu yang paling diingat. Tapi ya udah karena emang itu ya syuting yang pertama kan, habis itu udah kebalah masa bodoh, mau dikira orang gila ya udah mau gimana lagi. Mana yang diajak ngomong nggak ada kan, angin gitu, kosong gitu itu. Terus kalau yang scene yang paling diingat kata-katanya kayaknya aku lupa ya, karena kadang-kadang panjang. Itu aja sih. Kalau Bebcin gimana? Kalau aku tadi sebenarnya yang berkesan yang tadi udah Rini udah Rini bilang ya, yang kita syuting berdua itu emang berkesan banget. Nyontek nih pas ini. Iya, karena emang berkesan, Mak RT. Bayangin kita pertama nih, scene pertama kita ngomong bareng itu mungkin ada 10 menit kali kita ulang-ulang. Bayangin itu susah sekali, dan kita menyadari jadi artis itu benar-benar susah ya gitu, karena mereka harus face to face gitu. Memang kita gampang banget ngomong sama tembok tuh, gampang banget. Dan karena tadi udah diambil sama Rintul, itu yang berkesan menurutku, yang berkesan nomor 2 adalah yang edisi berburu suami bule. Nggak tahu itu kayaknya gue. Iya lah kan. Apa di sekalian nih? Iya, udah itu aja, berburu suami bule, karena saat itu kayaknya entah kenapa keinget aja terus, keinget sama dialognya, keinget sama baju apa yang kita pakai, nggak tahu, keinget aja gitu loh gitu. Kelamaan cari bule kali Bu ya. Iya, mungkin kelamaan berburu suami bule. Gitu. Bener. Selanjutnya Porina ya. Itu sama banget jawaban episode favorit itu dia yang masih terngiang-ngiang di kepala, karena episode itu tuh bikin ketawa entah kenapa. Pas kan kita kan setiap abis Rintul tuh abis editing pasti kan di share ke kita, dan setiap episode ya udah nih, udah dilihat, terus mana yang harus dikoreksi, diralat, udah. Abis itu biasanya nggak nonton lagi pas udah mau premiere. Tapi pas lagi ada keluar itu entah kenapa, karena ada yang kata-kata yang diinget banget tuh yang dunia maya, yang gitu, itu tuh bikin ngakak aja, entah kenapa, pokoknya di situ. Tinder. Itu kan, itu yang bikin ngakak tuh di situ. Entah kenapa itu, meskipun itu kayaknya sih episode terpanjang durasinya, tapi gue tuh suka banget nontonnya. Entah kenapa itu episode bikin lucu aja. Dan yang sampai sekarang, karena yang bikin terngiang-ngiang itu adalah ketika laki gue nanya, suami aku tuh orang Inggris, dia nanya, maksudnya kita mau nggak mau komunikasi bahasa Inggris, dan dia nanya dunia maya tuh apa, dan sampai sekarang gue nggak bisa yang jelasin sama dia. Pas gue setiap ada yang
nyebut sambil adegan itu dunia maya gitu. Terus kayak gitu gue ngakak-ngakak, nah laki gue suka nanya dunia maya tuh apa, dan gue nggak bisa ngejelasin ke dia. Mau bilang media sosial, mau bilang definition. kayaknya nggak lucu. Dia bilang ngapain lo ketawa digituin. Jadi sampai sekarang tuh terkesan, dan sampai sekarang mudah-mudahan ada pemirsa yang bisa memecahkan supaya lucu. Bilang ke dia dunia maya secara lucu itu apa gitu bahasa Inggrisnya. Itu sampai sekarang yang berkesan. Dan meskipun itu durasinya durasyong terpanjang, kalau diperhatikan itu hampir setengah jam ya. Iya, Tapi 27 itu menit. malah mantep banget. 27 Tapi itu malah mantep banget, yang lucu-lucunya malah di situ. Itu seru. Oke, pertanyaan selanjutnya dari grup Capil mana nih? Pertanyaan berikutnya Grup itu Capil cerdas dari amat Barcelona. Barcelona. Oke, pertanyaan dariku, karena kan di sitkom ini situasinya ada di Jakarta yang hot ya, panas. Kalau pas summer is okay lah ya, kalian bisa panas kurang lebih sama. Nah, pertanyaanku, ada nggak kendala pas syuting KFC khususnya di musim winter? Karena kan winter beda banget ya, winter kalau di Eropa atau di Australia pasti dingin. Nah, kendalanya apa aja nih? Siapa dulu? Mak RT dulu lah, sebelahku. RT lagi buru-buru nenek. Nggak sempat mikir. Gitu ya. Kalau yang dari ya, yang kendala yang itu kalau pas kita lagi syuting di luar itu tuh pasti penuh kendala ya kan. Apalagi kayak aku ceritakan tadi, Inggris itu udaranya itu nggak bisa diprediksi. Sementara kadang-kadang kita udah harus nyetor dalam seminggu itu udah harus nyetor tuh. Kadang-kadang seminggu itu hujan mulu lagi di Inggris ya kan. Nah yang paling berat itu kalau syuting di luar itu ada tuh adegan beberapa pas mau syuting lewat pesawat lewat gitu ya kan, pas mau syuting orang lewat, ada background ya kan, pas mau syuting ada tiba-tiba ada mobil yang nongkrong di depan, nggak jadi syuting, angkut lagi peralatan di dalam kan malu soalnya ya. Terus belum lagi anginnya yang kencang sampai baju kadang-kadang terbang-terbang tuh aku ada tuh. Nanti aku kasih juga tuh behind the scene-nya itu. Terus itu sih, terus kan karena kita di Jakarta, ini rusun ini di Jakarta, kalau syuting di luar itu lagi musim winter harusnya pakai jaket, terpaksa buka, itu tuh kadang-kadang udah menggigil duluan, tapi mesti syuting harus terpaksa dengan wajah yang senyum, padahal udah lagi menggigil gitu loh. Itu aja sih kalau dari aku. Kalau dari ini, Rina ini yang barusan selesai winter, gimana? Yeay. Untungnya Australia itu apa ya, semi tropikal, jadi dia kayak blasteran, jadi bukan anak-anak bule aja yang blasteran ya, jadi Australia juga blasteran, jadi dia mix antara kayak cuaca Eropa karena punya 4 musim, tapi dia juga tropikal alias panas, jadi nggak seheboh winter di sini itu. Kebetulan di Sydney karena Australia gede, jadi setiap area itu beda-beda. Karena aku tinggalnya di Sydney, jadi di Sydney itu alhamdulillah tuh nggak itu guys, nggak dingin sedingin Eropa. Jadi kalau Eropa tuh bisa minus, bisa 4 derajat atau berapa, di sini itu winter aja orang masih pakai celana pendek dan hot pants. Jadi celana pendek sama kutang-kutang gitu doang. Itu di sini banyak gitu. Di sini tuh winter kayak gitu ya, cuma pakai baju olahraga atau kadang tuh orang ke pantai winter itu, aku pun pernah dan biasa aja gitu. Jadi alhamdulillah winter di sini tidak bisa disamakan dengan Eropa. Eropa ada salju malahan di Ukraina kan. Nah di sini di Sydney-nya itu masih ya ada matahari lah, jadi masih bisa pakai kaos gitu, masih bisa. Tapi kalau aku kan orang Indonesia, jadi pakai jaket tetap. Kalau winter itu adalah signaturnya aku tuh jaket abu-abu. Setiap kita video call pakai jaket abu-abu. Aku punya 2, jangan sedih. Punya 2, semua sama warnanya. Punya 2, semuanya sama. Atau dipamerin gitu ya. Oh kirain lu monyet. Kirain lu cuci kering pakai. Jadi kayak bajunya Wiro Sableng ya, semuanya sama. Iya itu masalah tebal, susah keringnya, terus itu nggak bisa di drying. Kalau di drying itu rusak, jadi ya udah wassalam, akhirnya ya udah beli 2.
mau warna hitam, laki punya warna hitam, tak ketuker. Ya udah itu abu-abu monyet. Itu adalah ini apa namanya? Udah pasti kalau winter pakai itu. Gitu saudara-saudara. Jadi ya nggak bisa disamakan Eropa dan Australia, winternya di sini masih seger. Gitu. Jadi kalian yang akan menuju winter ya rasakan, nanti dibikin dialog di luar semuanya. Oke. Bukan nggak ada adegan di dalam ruangan. Mbak Jona hilang dong seksinya kalau gitu. Iya. Ntar itu dikirimin paket abu-abu monyet itu ya. Apa namanya? Baju itu an. Oke, kirimin. Lanjut ke siapa ini selanjutnya? Tadi siapa aja? Yang belum Cynthia belum. sama Rindu. Bebcin. Kasihan Oke. itu lagi mikir. Kalau aku tadi tak kayak disebutin Mak RT, waktu kita kan mulai sitkom itu bulan Mei ya kalau nggak salah, itu kan udah musim semi ya. Jadi udah nggak terlalu dingin waktu itu. Nah tantangannya ya baru-baru ini waktu kita kemarin udah mau masuk musim dingin ini yang kalau kita syuting di luar angin di Istanbul tuh anginnya luar biasa guys, dan itu benar-benar mengganggu dari suara, mengganggu dari gambarnya juga jadi kayak goyang-goyang gitu loh kalau ada angin gitu. Iya benar. Ada badai gitu Adalah ya. beberapa kayak episode badai, ya. mengganggu Episode dari dengan yang Cynthia rambutnya mekar-mekar itu banyak. mengganggu si artis. Ya, rambut artis. Iya, jadi berantakan gitu, dan mengganggu ininya juga, kameranya jatuh, handphone jatuh ya kan. Jadi itu luar biasa tantangannya ya kalau winter buat aku. Ya, sekarang si Bontot. Rintul. Silakan Rintul. Bingung jawabnya. Masalahnya kan kebanyakan kita itu kan summer ya. Selama ini tuh kan summer ya. 20 episode ini tuh masih summer. Dan 2 episode terakhir itu udah mulai agak dingin-dingin kayak gitu. Dan sebenarnya cuaca di Ukraina itu menurut aku sama aja karena kita sama-sama kok orang Indonesia. Jadi menurut aku ya ini ya summernya di sini tuh tetap aja dingin gitu. Walaupun nggak berangin itu tetap aja dingin. Jadi ada beberapa video yang waktu itu episode yang baju seksi, yang sok bule-bulean itu Mbak Jon tuh pakai baju seksi banget dan aku tuh jaketan guys. Iya. Karena di sini itu padahal itu bulan-bulan summer ya kan, itu tuh syutingnya pas bulan Juni lah, itu summer guys, tapi aku di sini pakai jaket. Jadi sebenarnya itu agak tantangan banget karena kita diceritakan di Jakarta yang konon katanya panas kayak gitu, tapi aku sering banget ya pakai kaos, pakai itu karena emang pengen menyembunyikan kalau aku ini sebenarnya kedinginan guys. Kirimin lagi jaket abu-abu monyet. Jadi karena emang itu sih aku lebih tantangannya harus pinter-pinter pilih baju yang setidaknya nggak kedinginan tapi masih bisa kelihatan kalau kita ini di Jakarta yang panas kayak gitu. Itu sih tantangannya. Nah sekarang lanjut yang belum ada. Yang punya adalah siapa? Yang dong. punya pertanyaan. Yang punya pertanyaan. Oh oke. Padahal aku udah pura-pura ini deh. Kalau winter, belum pernah syuting winter, jadi makanya aku bertanya kepada negara-negara yang lebih dingin, karena 2 episode terakhir itu syutingnya masih di dalam, tapi emang udah pakai jersey meskipun di dalam, dan semua heater di rumah itu dinyalain semua, tetap aja nggak ngaruh gitu, tetap aja kedinginan. Nah makanya belum tahu gimana nanti kalau bener-bener sekarang udah winter ya, tapi belum syuting di luar. Nah itu kalau di dalam rumah aja udah dingin, gimana kalau di luar? Jadi mungkin the next episode Mbak Jona mungkin akan sedikit tobat ya, bajunya nggak akan ada baju seksi-seksi lagi karena mungkin takutnya habis syuting masuk angin guys. Oh, the next episode itu KFC goes to Europe, jadi Simporinanya panas-panasan pakai jaket gede. Bocoran ya ini ya. Bocoran. Lepek dong nanti, Cycle 3 ya. Cycle 3 behind the scene-nya langsung nih bereber semuanya ya. Basket. Yang gini kok takut keteknya basah.
Ntar adegannya jangan yang begini terus ya. Ntar gini hitam semuanya sini nih basah. Bocoran cycle 3, season 3. Ya, Terus pertanyaan Hero. terakhir nih berarti. Pertanyaan terakhir dari Rintul. Rintu. Pertanyaan ini adalah pertanyaan titipan sebenarnya. Pertanyaannya adalah gimana tanggapan teman-teman dan keluarga kita semua ini KFC setelah kita bikin sitkom ini kayak gitu. Oke, apa akan langsung aja tujukan sama Pok Rinai karena tadi udah mikir lama ya kan pasti. Oke. Mikir nih. Dia ada nyontek Salah, duluan, dia ada kayak- nyontek duluan. Masih Pok kita gitu. Gue sih ala-ala itu aja lah, ala-ala Maika aja. Ups, apa Penting Sarah Renting. penting ini pertanyaannya penting secara renting. Apa pertanyaannya? Elet, Rintul guys, minggu depan Pok Rinai jadi Rintul, oke? Ini ya kebalik. Pertanyaannya tanggapan Eh, teman setelah punya Jadi- sitkom. yang Tanggapan keluarga. Terus gini, suami lo lihat lu di sitkom ilfil nggak? Geli nggak? dia kagak ngerti. Jadi dia cuma bengong aja. Kalau yang pasti nanya ke teman-teman dekat yang tahu YouTube lah, yang nonton YouTube. Terus yang pasti nanya ke keluarga, dan keluarga itu jadi meskipun aku orang Betawi, aku tuh jarang banget ngomong yang terlalu kayak simpo gitu kan, yang bener-bener tuh encang-encingnya gue gitu, ngomongnya begitu. Tapi kalau kita udah keturunan yang keberapa gitu ya, jadinya ngomongnya agak halus gitu ya, apa kayak Betawi keraton gitu istilahnya. Iya. Jadi kalau keluarga inti aja sih, jadi kalau kayak emak atau adik gitu ngomong yang terlalu medok banget gitu ya, itu aku suka ngata-ngatain, ya Allah gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Tapi ternyata pas mereka ngelihat ternyata aku tuh jadi simpo, dan mereka tuh suka yang ngakakin nggak nonton, kadang mereka tuh nggak nonton, cuma bilang gini doang sebelum nonton abis gitu ya, mereka udah bilang dulu lu ngata-ngatain gue gitu. Ngomong-ngomongin suruh bahasa Betawinya bisa direm sedikit gitu, ini sekarang malah kakaknya yang jadi kayak gini gitu. jadi suka dikata-katain gitu aja. Terus sampai sekarang akhirnya kalau ngomong jadi Betawi ini keratonnya hilang, jadi Betawi asli medok lagi. Kadang suka kayak gitu. Untung suami bukan orang Indo, jadinya dia nggak paham gitu kalau kita lagi ngomong Betawi medok gitu. Jadi ya itu aja tanggapannya sih, paling lucu-lucuan aja. Keluarga pasti bilangnya, dulu lu gini-gini, sekarang aja langsung jadi simpo gitu. Dan kenapa aku nambahin di situ Mpok Rinai, karena mikir Rinai itu terinspirasi dari merek kompor. Jadi simpo ini kompor gitu ya, meleduk kalau ngomong. Nah, jadi gitu saingan kita di situ. Jadi keluarga bilangnya sih ya Allah gitu-gitu aja. Kata-katanya cuma satu, komennya ya Allah gitu. Nggak ada kata-kata lain. Nggak ada Mau kata-kata bilang support bagus ya, mau dan dibilang dukungan. bagus ke, bilang apa disupport, actingnya bagus atau apa, nggak ada. Jawabannya cuma satu, ya Allah gitu aja. Udah. Jadi nggak tahu gimana telepon langsung ke Betawi sana. Jadi sekarang lanjut ke yang cap cip cip cap cip cip cap cip cip. Tadi siapa ngasih pertanyaan, Rintul ya? Oke, ke Bebcin lah, Bebcin. Kalau aku keluarga sih nggak ada tanggapan ya, maksudnya ya biasa aja gitu ya, mendukung aja. Kalau temen-temenku, karena dulu aku tuh waktu SMA anak teater, jadi pas mereka lihat aku join di sitkom, semua tuh komen langsung, ini udah pas gitu aja sih komennya mereka, udah pas kamu join begini gitu. Karena karena dulu anak teater dibilang apa sih, bakat yang terpendam tapi nggak kesampean jadi artis. Akhirnya di sini gitu kan, ada bakat. Iya. berfungsi Karena kalau teater itu ditekunin itu bener-bener susah lah gitu, harus yang orang yang bener-bener emang panggilan dan tujuannya itu di teater gitu. Karena aku dulu emang pengen serius kuliah, jadi udah goodbye lah dunia teater. Jadi akhirnya ketemu kalian, jadi bersyukur. Berfungsi ya. Gitu. Terlampiaskan. Iya, terlampiaskan gitu, hasrat untuk berakting.
hasrat untuk songong. Hidup songong. Hidup songong. Satu pertanyaan sih tapi ke Pok Rinai. Hah? Ada satu pertanyaan yang aku tuh penasaran banget. Apa? Ntar kali ya Ntar kali ya, nanti ntar ini dulu ya. Mudah-mudahan Lanjut sering ke lupa. Jona deh. Ke John, Mbak John. Oke, John. tanggapan keluarga sama suami ya, karena aku di sini kan aku ceritakan ke suami, Iya. jadi di sini Jona karakternya seperti apa, paling suami lagi gini, kenapa mirip ya? Nggak acting Kenapa? dong ya gitu, emang cerita aslinya ya. Enggak. Kenapa? Karena shoppingnya juga, baju-bajunya juga rata-rata seksi-seksi gitu, tapi lagi-lagi cuma pas summer aja. Jadi keluarga yang di rumah pun juga bilang, sama aja nih, nggak ada bedanya gitu ya. Tapi dari segi baju ya, tapi kalau dari segi karakter dikit beda sih. Itu aja. Kalau Ma RT, bukan delas. Enggak, kalau keluargaku yang di Indonesia tuh kan sering banget ya aku suruh tontonin tuh ya. Suruh tontonin. Paling mereka itu lumayan sih, mereka itu kayak yang kritik dan saran dari mereka itu lah, nanti kadang-kadang mereka cuma bilang, Ma RT nanti kalau ngomong sedikit kayak gini gitu jangan ngegas atau apa gitu kan kalau mereka gitu, nggak usah terlalu ngegas deh kalau ngomong gitu. Gimana sih Empok? Kompor bukan gas lagi. Terus tapi kan mereka aku bilang ini karakter aku beda dengan hari-harian. Kalau hari ya memang bukan ini karakternya gitu. Kalau suamiku paling cuma bisa geleng-geleng kepala aja dia ngelihat. Apalagi kalau ngelihat aku tuh lagi ada cincin khusus yang pakai masker lah, yang pakai muka bentol-bentol, dia tuh kadang-kadang suka geleng kepala pusing. Ngapain lagi sih lu hari ini, kata dia gitu. Eksperimen ya. Apa sih lagi yang kalian bikin hari ini gitu, dia suka takjub aja sih gitu. Tapi sejauh ini sih ya tetap saling, mereka tuh ngasih support sih yang bagus gitu. Rintul dong yang ngasih pertanyaan. Punya pertanyaan. Tipan, oke. Kalau keluarga di Indonesia sama aja ya, oh ya suka lucu gitu ya, lucu biasa. Tapi kalau ini mertua aku kan nggak ngerti tuh ya, ini kita omongin bahasa Indonesia, dia tuh pengen tahu gitu loh, mereka ngomongin apa sih gitu mertua aku itu. Dan dia bilang pengen komen tuh komen apa, dia mau lihat tuh juga nggak ngerti gitu kan, jadi ya kayak sekedar dukung aja gitu. Terus kalau suami aku tuh dia tuh lebih perhatian, dia tuh lebih hari ini kamu kok nggak ada ini ya, apa namanya, kok kamu udah lama nggak syuting KFC ya gitu, dia tuh tanya gitu. Terus dia tuh selalu tanya episode ini ngomongin apa, kayak gitu. Dia tuh care banget, suami aku tuh care banget sama sitkom, jadi dia tuh apal gitu kan sama RT, dia tuh pinter fasih banget ngomongnya sama RT gitu kan, sampai even Zoom ini dia tanya siapa yang hosting, Ma RT. Oh iya suruh aja Ma RT kasih itu ide nomor kode itu semua dari Ma RT, dia bilang gitu. Oke, kayak gitu. Jadi ya seperti itu aja, nggak ada yang spesial. Terus satu lagi teman aku yang teman-teman deket lah di Facebook itu bilang, kamu lebih dijawain kan gitu kan aku di sini kan Jawa medok, jadi kamu sering-sering bikin ini ngomong yang Jawa, karena kalau ngomong Jawa itu ada lebih lucu kayak gitu. Jadi walaupun Indonesianya medok tapi dicampur kata-kata Jawa gitu biar lebih lucu gitu, dan ya bisa melestarikan bahasa Jawa, bikin bahasa Jawa lebih dikenal lagi banyak orang kayak gitu. Seperti itu sih. Udah habis ini pertanyaannya. Ya ada pertanyaan tambahan, pertanyaan tambahan. Ini Ya, aku khususin buat Pok Ini Rinai. rajanya pertanyaan. Aku khususin buat Pok Rinai karena guys, as you know, di sitkom KFC ini Pok Rinai itu perannya penting banget. Asik. Renting Sarah Renting, pakai Sarah Jadi Renting. kalau kalian ada skrip-skrip yang agak nyakitin atau menohok, Salah ini ya, Dia pelakunya. tersangkanya dia. dia pelakunya. Dan ini juga for your information, karakter-karakter kita ini datangnya dari Pok Rinai. Jadi aku mau tanya kamu, Pok Rinai ini bikin karakter kita itu karena apa gitu? Based on apa? Berdasarkan apa? Kenapa kamu memilih aku menjadi Ma Iya, RT? kenapa Ma RT? Iya. Bener. Ya betul, jawab. Dan ternyata itu ini ya melekat ya, maksudnya kurang lebih Kenapa? diperankan pas ya. Ini pertanyaan yang pertama, kenapa? Jelaskan kenapa kamu Pok Rinai bikin kita
karakter seperti ini. Dan yang kedua, rahasianya bisa bikin skrip yang sebegitunya. Itu rahasianya apa? Bongkar rahasia nih, bongkar rahasia. Soal karakter itu juga nggak tahu, karena kadang ide itu langsung ting 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 gitu, kayak apa sih, debu intan kalau tahu Dragon Ball. Pokoknya kalau ide naga itu. jadi ide itu ting 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 gitu aja, apa lewat gitu. Jadi kalau ini otak mampu memendam, diinget langsung tulis gitu. Tapi kalau tiba-tiba inget tiba-tiba datang nggak langsung lepas gitu aja juga bingung juga gitu kadang. Jadi sekilat info tuh yang namanya ide-ide tuh nggak bisa di planning. Terus masalah karakter itu juga gue nggak tahu. Tiba-tiba aja ada ide emang apa ya? Kayaknya, tapi salah satunya gara-gara yang kita collab di grup kita ya, kan kita ada grup YouTube di Vlogger United. Jadi di PU itu dulu kita pernah ada collab gitu, terus kita karena kita tetap mencintai Indonesia, kita nggak pernah lupa, jadi kita ada suku-suku itu. Dan kalau karakter MaRT pas banget gitu. Yang waktu dia itu gue tuh sampai yang kling gitu, sampai nempelin koyo gitu ya di atas genteng. Menurut gue itu benar-benar yang melekat banget di gue. Ya Allah, nih orang gitu ya naik genteng gitu dengan koyonya. Dan gue bilang itu salon pas, bukan, itu memang tempelan kertas. Tapi itu yang gue tuh sampai yang oh iya. Itu di situ gue mikir, oh ya udah kayaknya cocok nih gitu jadi karakter emak-emak Batak gitu, harus, karena kan suku-suku di Indonesia tuh banyak banget dan pemain kita cuma sedikit gitu, jadi pengen yang melekat aja. Dan banyak banget orang-orang di Jakarta itu kan tipe-tipe yang dari yang Batak, dari yang Jawa, dari yang macam-macam ya. Terus udah gitu, jadi kalau dibilang idenya dari mana itu nggak tahu, tiba-tiba cetung ini aja ting gitu. Dan kalau si Bebcin kan emang so gaul gitu karena waktu itu meranin Cincau Laura. Jadi pas banget gitu, dia kan kehabisan nih, gue dari suku mana gitu ya. Karena suku dia udah diambil semua, dia bingung mau suku apa, akhirnya udahlah gue gaya-gaya Cincau Laura gitu. Ya udah dari situ ternyata pas, ya udah diambil dari situ. Pokoknya semua itu satu-satu pas tuh tiba-tiba ya, karena emang tiap hari juga gue tukang maintain ngeliatin video-video mereka gitu. Oh jadi kurang lebih kayaknya mereka bisa nih gitu untuk jadi observator yang kayak gini gitu ya. Kita adalah CCTV ya, CCTV YouTube, liatin satu-satu. Oh dia pertanyaan gini, kena, kalau Rintul gimana? Kok bisa milih Rintul ke situ jadi karakter lelet Rintul, sama tadinya mendok? sih gue tuh pengennya karena cinta banget kan sama si Oneng Bajai Bajuri. Dan kita tuh nggak tahu siapa yang bisa meranin itu gitu, karena emang udah satu-satu, lu John nggak mungkin gitu ya memeran itu. Yang ada di otak gue, Jona nih butiri gitu kan, jadi dia harus harus yang gitu ya. Karena jadi kepolosannya kali ya, kepolosan Rini. Iya, dan begitu Rinto kan emang tipenya awal-awal ketemu kita kan emang lembut, tapi aslinya ya saudara bisa lihat sendiri ya. Itu dia meskipun si bontot tapi dia paling cempreng di antara kita semua ya. Ceriwis. Jadi iya dia ceriwis gitu, aslinya gitu. Tapi entah kenapa pokoknya tiba-tiba, dan emang ada sedikit ya mirip-mirip keleletannya itu yang bikin gue tuh tukang ngebully si Rintul itu di grup gue. Jadi dari si Rintul dibully ya udah gitu aja gitu ya, melas gitu. Dan itu dia. Terus kalau dialog-dialog ya tetaplah dialog gue juga nggak akan bikin sendiri tanpa bantuan ini teman-teman segrup. Pasti teman-teman segrup itu tukang yang kok bikinin dong, ada ide ini, dan gue yang mengembangkan gitu. Jadi karena gue juga kan orangnya nggak terlalu maksudnya nggak yang harus luas banget, harus ngeliatin satu-satu, nggak bisa. Jadi wawasan gue itu ya mereka ini yang kok lu udah ngeliat gosip di TV ada begini gitu, ini lagi heboh di Indonesia lagi gini. Nah gue baru udah memantau. Jadi intinya tuh kita itu kayak pohon ya, kita tuh kayak pohon, terus ini kita itu cabang gitu. Jadi ya pohon ini nggak akan terlihat indah kalau nggak ada kita semua bersatu. Asik, mantap.
ditanya lagi gue nggak tahu. Itu ide ting tiba-tiba keluar. Saling support. Jadi tetap lah, ya. Jadi tetap dialog gue itu nggak akan keluar tanpa bantuan si Rintu Lelet, si Ma RT, terus si Shakshi Bebci, Baby Jonah ya, ada si Prank ya, terus ada Bebcin, Cinca Laura. Jadi mereka ini ngasih ide, terus gue cuma mengembangkan gitu. Jadi tetap dialog itu. Tapi itu karena lo ada bakat juga, Mpo. Karena lo punya bakat. Karena nggak gampang nulis skrip itu. Nah, yang udah yang ini jadi cycle 3 ada ini bantuan ya. Saya nyoba Bebcin, Ma pemirsa. RT ini lagi satu-satu nih. Berhari-hari, buset. Gimana dia nulis 20 skrip, itu nggak kebayang. Terus cycle 3 nih ada nih bantuan semuanya. Ya kan udah belajar. Sebenarnya bisa karena terbiasa, tapi kan semuanya tuh ada tanggung jawab masing-masing. Ada Iya. si A, si B, si C. Pokoknya kita semua itu. Tapi mungkin Pok Rina juga ini dari darah suka nulis. Aku kan pernah Iya. Pok Rina dia kan Iya, suka emang. nulis gitu ya. Jadi mudah bikinnya. Nah kalau aku baca aja males lagi. Bener. Ya karena emang dari dulu cita-cita tak tercapainya adalah author. Jadi pengen banget punya bisa buku gitu. Tapi kan zaman sekarang aduh kayaknya author tuh bukan sesuatu yang menjanjikan gitu. Jadi orang tuh udah males buat baca-baca buku. Orang lebih suka ngeliat YouTube karena emang sesuatu yang media tuh lebih enak kan dilihatnya ketimbang lo harus baca-baca buku. Meskipun sekarang ada buku elektronik, tetap aja gitu kan orang pasti lebih suka ngelihat film kayak gitu-gitu. Jadi ya udah, bakat terpendam ini tidak berfungsi dan akhirnya sekarang ada KFC, berfungsilah itu lagi ya. Karyanya Pok Rina. Nah gitu, jadi ya ini makanya pokoknya tetap intinya dialog itu nggak akan muncul kalau nggak ada ide-ide dari kalian. Itu tepuk tangan pemirsa. Mayete bilang jemaah. Jemaah. Amin. Menutup Stop, apa ya? harapan untuk KFC ke depannya. Harapan pengen ketemu secara Harapannya nyata karena semoga channel Capcom KFC ini bisa apa ya, bisa selalu terus ya bisa terus bisa memberikan pelajaran-pelajaran tentang kehidupan ya. Ada Betul. hikmah yang bisa diambil dari setiap episode. Terus bisa Jelas ini. semoga ada yang viral, amin. amin jemaah bilang Pokoknya kalau ada teman-teman, kalau ada yang mau kritik atau ada saran atau mau bikin, ada ide-ide mau bikin drama-drama apa, nanti please komen di bawah ya teman-teman. Oh, kalau ada tambahan lagi sebelum kita tutup. Iya, sebenarnya aku mau kasih tambahan. Sebenarnya kita bikin episode kali ini Chit Chat adalah sekalian mau ngasih info kalau KFC bakal libur selama berapa lama, Ibu-ibu? 2 minggu selama ya? membuat Sampai season tahun 3 depan. sampai tahun depan. Kan udah mau habis ini kan. Ini kan tinggal berapa minggu lagi? Tinggal berapa 3 minggu lagi tahun depan. Jadi kita libur berapa hari? Kita mulai 2 hari. 3 minggu. 2 minggu, berapa minggu gitu. Kita Jadi kan kan kita kayaknya udah 2 minggu. 3 minggu libur. 3 minggu ya. wow, it's 3 minggu guys. Jadi we will miss you all. siapa tahu ada ide, jadi kita kan bisa sambil mengukir ya kan. Komen Iya. di lo. Iya karena ini kan bertepatan dengan Natal tahun baru, jadi ibu-ibu kita pemeran di KFC ini banyak sekali acara keluarga, jadi harus kemana-mana. Jadi kita putuskan KFC itu libur selama 3 minggu kayak gitu. Jadi tanggal berapa aja ibu-ibu? Nah, nanti dicek tiap hari ke channel KFC. Intipin setiap minggu kan kita selalu premier di hari Sabtu. Nah, jadi intipin tuh tiap minggu ya. Tayang terakhir ini tayang tanggal 12 Desember, tanggal 19 dan 26 kita libur. Oke. Kita mulai kembali tanggal 2 Januari kita tayang lagi. Oke. Perdana di ya. tahun baru. Pas tahun baru. Ya, jadi kita libur 2 minggu, tanggal 19
Desember dan 26 Desember kita libur. 2 Januari 2021 kita akan Temu bertemu tahun kembali di depan. season 3. Jadi karena ini mumpung udah akhir tahun juga, jadi kita warga dari Rusun Damai sekalian mengucapkan selamat hari Natal buat teman-teman dan keluarga yang ngerayain, dan selamat tahun baru juga. Semoga tahun Yeah. depan kita itu jauh-jauh lebih baik dari tahun ini. Amin. Semoga pandemi Amin. juga sudah berakhir dan tidak ada lagi virus-virus yang lain. Oke? Amin. Sampai di sini dulu vlog kali ini. Sampai ketemu di episode sitcom berikutnya. Jangan lupa, Jangan lupa. stay safe, stay healthy, dan jangan lupa juga di like, di komen, dan di subscribe channelnya Sitcom KFC. Love you all. Bye-bye.